mereka melihat peluang di uang ini, ya. Kristen itu jemaatnya dikit, tapi kolektornya suka miliaran per minggu, per bulan bisa puluhan miliar. Ya ke Kristen lah dia. Masuk ke gereja, jadi begini, dapat peta atau persembahan kasih bisa puluhan juta sekali khotbah. Satu kali khotbah puluhan juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi amma ba'du. Sahabat Isi Ngaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, limpahan rahmat, magfirah dan ridha Allah semoga terlimpah curahkan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Tasik Ngaji, channel yang insya Allah terus menerus menyerukan kebenaran Islam dan melawan kebatilan. Pada kesempatan ini sahabat, insya Allah saya akan menampilkan satu video, yang mana video ini diambil dari saudara kita, yaitu channel YouTube Ustadz Jonathan Nandar. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channelnya, silahkan subscribe di YouTube Jonathan Nandar. Insya Allah beliau juga sama-sama menyerukan kebenaran Islam dan melawan kebatilan-kebatilan yang ada sahabat. Nah, dalam kali ini sahabat, saya menampilkan video ini bukan untuk merendahkan suatu golongan tertentu, bukan, akan tetapi ini untuk menjadi ibroh, pelajaran bagi kaum muslimin, agar supaya kaum muslimin lebih hati-hati dalam mencikapinya, agar supaya kaum muslimin itu lebih waspada dalam penyesatan-penyesatan yang ada sahabat. Yang kedua, untuk dijadikan daf'ul mafasid, untuk menolak kejahatan-kejahatan yang ketika kita mengetahuinya maka kita akan menghindarinya sahabat. Nah, untuk itu sahabat, kita akan saksikan videonya seperti apa, dan kalau misalkan ini bermanfaat silahkan share kepada teman-teman yang lainnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Tasik Ngaji yang ikut berpartisipasi dalam menyebarkan syiar ini, dalam menyebarkan dakwah ini melalui share-nya, subscribe-nya dan komennya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan sahabat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan saksikan videonya seperti apa sahabat. Kesaksian-kesaksian itu memang realitanya seperti itu atau memang hanya settingan, drama gitu kan? Kan tadi lu bilang bahwa ada yang lu settingan, bilang tadi ada settingan. Ada yang settingan tapi enggak semuanya settingan gitu. Karena gini. Nah, gua pernah dulu Jos, mumpung gua ingat ini, gua mau nanya. Halo? Iya. Mumpung gua ingat tuh. Nah, menurut lu sendiri, orang Kristen yang settingan jadi murtadin itu dibenarkan secara alkitabiah atau tidak? Enggak lah, itu kan udah bohong. Gimana sih lu? Lu gimana sih? Terus kenapa dilakukan? Orang yang ngaku-ngaku itu kenapa dilakukan begitu? Kan udah bilang ada motif duit. Aduh. Motifnya duit lagi. Oh my god, duit lagi ya. Kira-kira kalau lu misalnya nih lah, uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang nih, maruk duit nih, itu akar dari segala kejahatan. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan bersama bahwasanya yang diungkapkan oleh si bapak ini dari non muslim ternyata ada settingan dari murtadin ini sahabat. Dan yang paling utamanya di sini adalah mereka itu cinta atau butuh uang sahabat. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti kepada kita semuanya bahwasanya hubbud dunya, cinta dunia itu salah satunya cinta uang, harta dan lain sebagainya, itu ra'su kulli khati'ah, itu pangkal atau otaknya kesalahan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk sering-sering mengingat kematian, untuk sering-sering mengingat akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang hidup sementara ini lalu kemudian agama kita digadaikan dengan dunia itu, agama kita digandakan dengan uang itu, maka kita di akhirat akan sengsara. Maka dari itu kita belajar dari sini bahwasanya cinta dunia itu akan menjadikan kita lupa diri, bahkan agama itu akan digadaikan. Nauzubillahi min dzalik kalau misalkan seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi videonya seperti apa sahabat.
Nah, kok lu bisa mengatakan bahwa itu ada settingan, memang hal itu ada gitu. Kenapa kok gereja dalam hal ini kok ini ya diam? Bukankah ini suatu kebohongan gitu loh? Terlepas dari orangnya ya, dari pelakunya ya. Gue nanya itu yang nyuruh itu kok membenarkan hal itu. Kenapa? Karena gereja sendiri juga emang lu kira gereja itu mentang-mentang gereja terus langsung bener ya kan? Lu gimana sih? Gue udah berkali-kali bilang yang namanya denom nggak otomatis bener. Sekarang misalnya dibilang kenapa gereja diem? Ya gereja aja pengajarannya banyak yang salah kok. Misalnya GBI itu sangat banyak pengajaran mengenai kemakmuran. Tuhan Yesus memberkati kita, jangan takut, Tuhan akan memberkati usaha kita. Terus bawa contoh orang-orang yang kaya, pendeta ini sangat kaya, ini hamba Tuhan ini telah diberkati begini. Emang bukan di GBI doang sih, banyak. Gue cukup lihat banyak fenomena kayak gitu di gereja gue dan di gereja lain juga loh. Jadi jangan langsung bilang GBI itu isinya orang-orang kaya yang cuma bisa motivator. Di satu sisi benar, tapi di satu sisi bukan hanya GBI yang melakukan itu gitu. Jadi kalau kita bilang kenapa sih bisa ada orang yang berpura-pura demi duit ya? Di gereja aja mereka yang begitu, berikanlah persembahan. Haleluya, haleluya, diberkatilah memberikan persembahan ini. Itu dosa lo kayak gitu. Aku jadi tahu nih, jangan-jangan yang menyebabkan lu tidak berdenominasi akan karena hal ini. Lu kan gak berdenom. Lu keluar dari setiap denominasi Kristen itu karena di dalam denominasi orientasinya ternyata adalah hamba uang. Ada yang sebagian seperti itu. Selain hamba uang, pezinahnya juga banyak. Jadi kata siapa, Jos? Orang yang sehari-hari baca Alkitab, ngajarin Alkitab masa berzina lu? Jangan gitu, Jos. Enggak, banyak contohnya kayak gitu. Jadi misalnya, justru gue pernah dengar ada cerita ya. Ini kisah nyata apa bohong ini? Kisah nyata atau beneran? Makanya sebelum gue ngomong, ini gue cuma dapat dari mulut ke mulut. Gue nggak pernah lihat langsung. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Pokoknya intinya begini, pernah ada pendeta yang ditugaskan keluar kota menginjil ke pedalaman sih, pokoknya intinya luar kota deh gitu. Nah, ketika di luar kota ini, pendeta ini nginep di sebuah hotel, bukan hotel plus ya, beneran hotel bersih, hotel. Nah, ketika di hotel itu tuh dia didatengin sama satpam, ya satpam entah pelayan hotelnya deh. Pak, Bapak perlu selimut nggak? Pendeta ini bingung. Bukan, dengar dulu makanya. Pendeta ini bingung. Selimut, kan saya udah punya selimut, Pak. Bukan, Pak, yang ini selimutnya lebih anget. Udah mulai pasang nih dia nih. Enggak Pak, yang ini cukup selimutnya. Gitu. Enggak apa-apa, Pak. Bapak kalau boleh tahu profesinya apa ya, Pak? Profesi saya pendeta, saya lagi menginjil ke sini. Satpamnya bilang apa? Kalau pengkhotbah kita kasih diskon, Pak. Gila nggak? Banyak pendeta yang udah ke sana ya, ke tempat tersebut. Itu yang namanya orang dikasih diskon artinya apa? Langganan, sering, ya nggak? Oh, gitu. Iya. Di contoh musuh nggak ada. Gue bisa sebut nama justru, tapi gue nggak mau lah, nggak usah. Jangan sebut nama, Jos. Jangan sebut nama. Kalau sebut nama itu bisa kena undang-undang ITE. Jangan. Mereka melihat peluang di uang ini, ya. Kristen itu jemaatnya dikit, tapi kolektornya suka miliaran per minggu, per bulan bisa puluhan miliar. Ya ke Kristen lah dia. Masuk ke gereja, jadi begini, dapat peta atau persembahan kasih bisa puluhan juta sekali khotbah. Satu kali khotbah puluhan juta. Ya, jadi Jos, gue mau tanya Jos. Jadi kalau memberikan kesaksian mantan kiai, mantan haji itu nggak prodeo ya, nggak cuma-cuma, itu ada persembahannya, ada dibayar gitu ya, puluhan. Ada. Nah sahabat, itulah videonya, dan Masya Allah ya, ini menjadi ibroh juga untuk kita semuanya supaya kita lebih hati-hati lagi sahabat. Dan yang dicari itu bukan kesenangan dunia, tetapi yang kita cari itu adalah bagaimana kita husnul khotimah ketika meninggal dunia, wafat dalam keadaan iman dan Islam, lalu kemudian nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyelamatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita menjadi dabul mafasid. Setelah kita mengetahuinya, maka kita akan menjauhi hal-hal yang demikian ini sahabat.
Maka itulah videonya, semoga kita bisa menambah pengetahuannya dan semoga kita dijaga keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.